Klaim dari Aliansi Mahasiswa Bersatu bahwa gerakan mahasiswa saat ini banyak hilangnya oleh kepentingan elit. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui juga dari tuntutan kita sebagai seorang mahasiswa dan beberapa kawan-kawan kampus, kita nggak mengatasnamakan aliansi hari ini, tapi kita mengatasnamakan kampus. Bahwasanya hari ini betul kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Gitu. Betul kita ditunggangi oleh bagaimana rakyat hari ini bisa bersikap, bisa bertindak seperti itu. Kita bisa melihat siapa yang ditunggangi sebetulnya kan, seperti itu. Jadi tunggangan kita betul kita ditunggangi, tapi kita ditunggangi oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih bisa seperti gerakan 98 menghasilkan sesuatu yang berbeda atau melahirkan sesuatu yang baru gitu? Tapi juga gerakan 98 menghasilkan tokoh-tokoh gerakan 98 yang sekarang duduk mapan di pemerintah dan menunjuk hidung kepada mahasiswa yang sekarang demo. Itu juga produk 98 loh. Jadi mereka-mereka yang kritis, yang keras kepada pemerintah di masa lalu, menjadi orang-orang yang juga sangat kritis menolak kritik. 98 juga berhasil melahirkan saya sebutnya toksik baru di masyarakat sekarang. Dengan Wapres Gibran menerima perwakilan mahasiswa itu sudah bisa dibilang bahwa demonstrasi kemarin cukup berhasil gitu karena sudah mendapat respon. Atau itu belum apa-apa menurut kamu? Itu baru titik mulainya Mbak gitu. Itu bukan hanya untuk ditemui Mbak, tapi untuk direalisasikan tuntutan-tuntutannya. Dan sejauh ini kami masih belum merasa bahwa tuntutan kami itu dipenuhi. Maka apakah ini menjadi sebuah end goals dari perjuangan kami? Tidak. End goals dari perjuangan kami ketika pemerintah berkomitmen untuk memenuhi semua tuntutan kami. Gitu Mbak. Jadi bukan hanya sekedar ditemui ya? Betul. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan harga rupiah yang semakin melemah. Buka jalannya sekarang juga. Demo mahasiswa bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Tapi apakah gerakan mahasiswa kali ini memiliki makna yang berbeda? Sejumlah tuntutan dikemukakan dan bermuara pada persoalan ekonomi. Pemerintah pun membuka jalan dialog dan menerima perwakilan sejumlah mahasiswa. Tetapi apakah itu sudah menjawab substansi dari kritik? Gua bikin lo paham dalam 10 Minutes. Oke Zoners, kita tentu mau tahu nih tentang keberadaan gerakan mahasiswa tahun 98 dengan saat ini, di mana perbedaannya, dan kita akan ngobrol langsung dengan aktivis 98, Bang Sardo. Selamat siang Bang Sardo. Selamat siang. Oke Bang Sardo, akhir-akhir ini ngikutin nggak pergerakan mahasiswa yang mulai turun ke jalan lagi membela kepentingan masyarakat? Lihat dan ya ngikutin di media sosial ya, sama di WhatsApp grup begitu kurang lebih ya. Nah, gimana Bang Sardo sendiri sebagai mantan aktivis 98 melihat gerakan mahasiswa saat ini? Bagus banget dan harus diapresiasi kalau menurut saya ya, karena mungkin cuma beda masanya aja. Jadi mereka tetap sebagai mahasiswa. Pertama-tama mereka adalah kelompok sosial yang beruntung, memiliki akses pendidikan, memiliki akses pengetahuan, dan yang terpenting kan dari pendidikan dan pengetahuan kan dia jadi penanda ya, jadi indikator yang baik seperti apa, yang salah seperti apa. Apa sih perbedaan dan persamaan yang signifikan antara gerakan mahasiswa saat ini dengan tahun 98? Ini mirip sebenarnya dengan 98. Yang membedakan tentu suasana sosial, di mana kalau 98 kita belum kenal media sosial seperti itu ya, hanya mengandalkan liputan dari media konvensional pada masa itu. Kalau sekarang mereka banyak didukung dari media sosial ya, dan bisa lebih independen menyampaikan pendapatnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pemerintah menganggap suara mahasiswa ini tidak cukup kuat gitu, artinya tidak terlalu didengar gitu, bagi pemerintah ya biasa aja gitu. Indikasi itu kuat ya, karena juga jargon-jargon yang keluarkan, kemudian mahasiswa hanya sekelompok kecil, bahkan saya sangat menentang gitu ya terminologi disebut sebagai mahasewa, pro si anu sebagai donor luar segala macam. Dari dulu itu terjadi kok, selalu ada yang namanya gerakan-gerakan ada yang membiayai, tapi kan persoalannya kan dibiayai oleh siapa?
Kalau dibayar oleh rakyat bagaimana? Misalnya di tahun 98 gitu ya, dan sekarang juga terjadi, itu banyak masyarakat yang spontan, yang kita nggak kenal tuh siapa, datang turun membantu. Beberapa waktu setelah demo, beberapa waktu lalu muncul aliansi BEM yang kemudian menuding demonstrasi mahasiswa sebelumnya ditunggangi. Nah, ini apakah sebuah dinamika biasa atau memang ada perpecahan di tubuh gerakan mahasiswa sendiri? Iya, dalam gerakan mahasiswa itu selalu ada variasi-variasi. Oke, ambil contoh misalnya tentang kata sejahtera. Apa sih definisi sejahtera? Setiap gerakan pasti akan memiliki definisinya sendiri gitu ya kan, dan dia berpihak kepada siapa, itu pasti terjadi. Lalu kemudian tentang dukung-mendukung. Ini seharusnya kita mendukung pemerintah untuk menjadi lebih baik misalnya gitu, atau oh enggak, kita harus mengkritik pemerintah supaya menjadi lebih baik. Sama-sama tujuan lebih baik, tetapi dasar langkahnya sudah berbeda. Itu biasa. Tinggal persoalannya siapa yang dibuktikan nanti, yang mendapatkan dukungan terbanyak. Jadi menurut saya tantangan dari dua pola gerakan ini, baik yang mendukung pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah, pola dukungannya seperti apa? Itu yang mesti ditemukan dan dicari oleh rekan-rekan mahasiswa. Gerakan mahasiswa 98 kan kemudian berhasil melahirkan reformasi. Sementara gerakan mahasiswa setelahnya kan kita lihat seperti keras di awal, kemudian landai lagi gitu. Nah, itu apa Bang yang membedakan Bang? Dan apakah gerakan mahasiswa saat ini masih bisa seperti gerakan 98 menghasilkan sesuatu yang berbeda atau melahirkan sesuatu yang baru gitu? Oke, untuk itu saya tidak mau beromantisme tentang 98-nya ya, tapi saya mau bilang 98 menghasilkan banyak hal sebenarnya. 98 itu menghasilkan Soeharto sebagai diktator 32 tahun jatuh, menghasilkan yang saya ingat dulu aja nih ya, pemilu yang sebelumnya hanya 2 partai dan 1 golongan karya, nggak jelas nih golongan karya disebut golongan gitu ya, tapi kok boleh ikut pemilu gitu pada masa itu, dan kita terima-terima aja, digugat menjadi pemilu multipartai tahun 99 gitu ya. Tetapi juga gerakan 98 menghasilkan tokoh-tokoh gerakan 98 yang sekarang duduk mapan di pemerintah dan menunjuk hidung kepada mahasiswa yang sekarang demo. Itu juga produk 98 loh. Jadi mereka-mereka yang kritis, yang keras kepada pemerintah di masa lalu, menjadi orang-orang yang juga sangat kritis menolak kritik. Ini luar biasa mengejutkan buat saya. Mereka-mereka yang seharusnya punya empati kepada gerakan yang sekarang ada, justru menggunakan term-term yang sama dulu untuk menghantam adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Jadi 98 juga menghasilkan itu. Jadi jangan anggap 98 menghasilkan reformasi itu yang baik. 98 juga berhasil melahirkan saya sebutnya toksik baru di masyarakat sekarang. Jadi saya mau coba lepas dari mistifikasi 98 ya. Tidak semua yang dihasilkan 98 baik. Justru teman-teman sekarang harus belajar dari situ. Bagaimana sih bisa membangun gerakan yang sustainable. Bahwa kita sungguh-sungguh datang dari bawah menghasilkan kesejahteraan bersama, sehingga kesejahteraan bukan lagi isu buat para aktivis. Karena dulu tuh salah satu isu buat aktivis. Karena saking jadi isu, ternyata kritis adalah jalan pintas untuk menjadi kaya. Kan begitu kan, untuk menjadi punya duit sekarang gitu. Karena dulu gue kritis kan gitu kan. Jadi kalau lo mau kaya, lo kritis aja dulu sekarang. Nggak begitu. Oke, terakhir apa pesan Abang buat gerakan mahasiswa saat ini Bang, yang kemungkinan tantangannya akan lebih besar karena kan tadi Abang bilang perlawanannya bahkan dari alumni 98 yang dulu menghasilkan reformasi gitu. Iya. Gimana Bang? Ada banyak ya sebenarnya, saya takut kelamaan. Tetapi saya kasih inti beberapa yang saya teringat. Satu hal yang sekarang penting, kita sekarang hidup di era noise, penuh dengan noise, dan noise ini sangat mudah dikontrol oleh mereka yang punya uang, punya modal. Teman-teman silahkan lihat bagaimana iklan media sosial bekerja. Kalau kita mau didengar, produk kita mau didengar, kasih duit supaya kedengeran. Nah, sama seperti itu pesan politik juga bekerja di media sosial dengan sistem yang sama, mekanisme yang sama. Jadi seberapapun teman-teman jumlahnya mungkin jutaan, kalau teman-teman tidak menjanjikan bagi algoritma, teman-teman mungkin nggak terdengar. Ini tantangan ya buat teman-teman supaya suaranya terdengar. Di era 98 terjadi satu momentum, mudah-mudahan ini bisa dicari polanya ya. Ketika tiba-tiba media yang tadinya menahan diri berbelok. Tapi itu terjadi ketika teman-teman Trisakti tertembak dan meninggal. Kan kita nggak perlu itu gitu ya.
Tepat ketika itu terjadi di malam hari, kebetulan saya waktu itu mengamati beberapa TV pada masanya, bahkan news anchor wajahnya berubah, emosional, mengutuk gitu ya. Dan di saat itu sampai beberapa saat ya, mungkin sampai dengan sebulan berikutnya, media pro banget kepada mahasiswa, begitu. Kita tidak butuh momentum sampai harus mengorbankan jiwa, tetapi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mengelola ini sehingga dukungan secara konkret dari masyarakat itu besar, sekaligus dukungan algoritma juga bisa besar. Teman-teman Gen Z ini pasti yang paham cara ngalahin algoritma. Kalau misalnya pemerintah mau menerima perwakilan dari mahasiswa, apakah akan berhenti demonya? Ya, apa yang terjadi, kenapanya ada demonstrasi, sebetulnya artinya ruang-ruang dialog ini sebelumnya belum terbuka. Akhirnya ketika memang ada diberi kesempatan untuk dapat berdialog dan menghasilkan suatu bentuk solusi, kami akan menerima. Tapi untuk memastikan apakah demo akan berhenti, itu tidak dapat dipastikan. Karena setiap negara membuat kesalahan, kami sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai insan-insan intelektual yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat, kami harus ikut menegurnya. Seperti itu sebetulnya. Nah ini kan kalau kita lihat BEM UI ini kan menggunakan diksi yang cukup keras ya, di mana ada tema menuju Indonesia bangkrut. Nah, apakah ini murni berbasis data ekonomi atau memang berdasarkan apa yang diamati dan dirasakan sehari-hari? Dan kenapa topik yang paling difokuskan itu ekonomi untuk aksinya sendiri? Oke. Kenapa kita pada akhirnya memutuskan untuk membawakan tema Indonesia bangkrut itu sendiri? Karena tadi seperti yang saya sudah bilang, bahwa aspek yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat itu titik tumpunya ada di ekonomi, Mbak. Bagaimana nilai rupiah yang terus melemah, terus juga harga BBM serta bahan baku yang terus naik, itu yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Kenapa pada akhirnya kita membawakan tagline Indonesia bangkrut? Dengan harapan kedepannya aksi ini tidak hanya diprakarsai oleh mahasiswa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang merasa resah akan pemerintahan yang saat ini sewenang-wenang dan semena-mena serta tidak beritikat baik untuk melakukan perbaikan terhadap negara yang sudah bobrok dalam pelaksanaannya ini, Mbak. Makanya kami rasa dengan membawa tagline Indonesia bangkrut itu akan lebih relevan ke seluruh elemen masyarakat, sehingga gerakan kolektif dari seluruh warga negara Indonesia itu bisa lebih dicapai dibandingkan hanya untuk membahas beberapa substansi-substansi tertentu yang sifatnya tidak dirasakan oleh seluruh elemen. Nah, kalau misalkan membawa ekonomi, itu menjangkut mulai dari kalangan menengah, kalangan atas, siapapun yang berada dalam circular ekonomi, itu merasakan bagaimana ekonomi saat ini tentunya sangat meresahkan kita semua, gitu, Mbak. Oke. Nah, apa yang menurut mahasiswa nih paling gagal dibaca oleh pemerintah saat ini dari kondisi masyarakat sekarang? Baik, Mbak. Terkait hal-hal yang gagal dibaca oleh pemerintah, menurut saya dibandingkan disebut gagal, justru pemerintah itu menolak untuk membaca isu-isu yang terjadi di sekitar masyarakat saat ini. Kenapa saya bisa bilang menolak? Kita bisa lihat bagaimana jajaran elit-elit politik itu merespon terkait isu-isu yang dilontarkan, terkait kritik-kritik yang diberikan kepada pemerintahan. Kita lihat bagaimana Bapak Presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto, seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial ketika menghadapi kritik. Misalkan kita sedang melakukan sebuah aksi, mungkin beliau akan mengatakan bahwa itu merupakan sebuah makar, itu merupakan sebuah upaya untuk melengsarkan beliau. Kalau misalkan kita bilang ekonomi sedang bangkrut, rupiah sedang melemah selemah-lemahnya, beliau bilang bahwa rakyat desa itu tidak menggunakan dolar. Hal-hal dan juga pernyataan-pernyataan seperti itulah yang sebenarnya kami rasa pemerintah bukan gagal untuk melihat, tetapi menolak untuk melihat sebagaimana kondisi aktual bangsa Indonesia saat ini. Oke, nah menurut kamu nih, mahasiswa sekarang ini masih punya posisi kuat nggak sih di mata pemerintah dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat tadi? Baik, Mbak. Jika kita berbicara tentang kuat atau tidaknya posisi mahasiswa di hadapan pemerintah, itu tergantung sebagaimana pemerintah mau untuk membuka pintunya gitu. Bahkan jika kita memang mengadakan sebuah aksi massa yang besar-besaran sekalipun seperti kemarin, jika pada akhirnya tidak
didengar, jika pada akhirnya tidak direspon, maka aksi-aksi tersebut ya dirasa hanya menjadi pergerakan sia-sia saja gitu. Tidak hanya itu, pemerintah saat ini juga memiliki kecenderungan untuk merespon aksi sebagai bentuk formalitas saja. Dengan hadirnya misalkan, kalau misalkan kita ngomong ya, kemarin kan Wapres sempat datang tuh menemui aksi massa Ya. mahasiswa. Misalkan Bapak Gibran gitu. Nah, beliau menghadiri mahasiswa, mendengarkan masyarakat, keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Namun lantas apa? Apakah berikutnya ada langkah-langkah konkret yang diberikan oleh pemerintah untuk membenahi segala isu yang terjadi? Namun kenyataannya belakangan ini sedikit sekali bahkan suara-suara yang direspon oleh pemerintah. Malah kebanyakan dari suara-suara tersebut ditolak, dan tadi dengan reaksi-reaksi pemerintahan yang saat ini itu cenderung reaktif dibandingkan responsif. Kan ada muncul aliansi BEM Bersatu nih, yang justru menuding gerakan mahasiswa sebelumnya itu ada yang menunggangi. Nah, Kalau misalkan memang ada oknum-oknum yang menuding pergerakan mahasiswa itu ada yang menunggangi, silahkan diberikan mana buktinya gitu. Justru apa yang kami lihat di lapangan, kami malah menemukan bukti-bukti para elit politik ini menggunakan alat pemerintahan sebagai pemuas nafsu politik mereka. Kalau misalkan kita lihat di Papua, bagaimana masyarakat adat asli Papua itu tergusur akibat banyaknya proyek-proyek strategis nasional, kayak misalkan swasembada pangan, terus juga sawit dan lain-lain. Kita melihat justru malah kebobrokan ekonomi negara ini yang hancur akibat kegagalan pemerintah dalam menjalankan sistem meritokrasinya dan lain-lain. Kita lihat juga bagaimana Polri dan TNI itu banyak mengintervensi ranah-ranah sipil dalam segi pekerjaan ataupun hal-hal yang seharusnya tidak mereka jamah. Jadi kalau misalkan dikatakan pergerakan kami itu ditunggangi, silakan, mana buktinya? oke. Nah, BEM UI sendiri kan dari salah satu tuntutannya itu ada menolak MBG ya. Nah, sementara ada aliansi mahasiswa lain yang mendukung MBG. Nah, menurut kamu hal ini hal yang biasa sebagai dinamika pergerakan mahasiswa, atau memang ada indikasi pergerakan mahasiswa ini mulai pecah gitu? Apabila memang ada golongan-golongan mahasiswa lain yang justru malah setuju terhadap MBG ini, ya tidak masalah. Tapi kami akan senantiasa terus mencerdaskan dan juga meningkatkan awareness terhadap masyarakat Indonesia bahwa MBG ini dapat dijadikan lebih baik sebagaimana tujuannya, sebagaimana urgensi serta targetnya itu yang lebih tepat kepada siapa. Gitu sih, Mbak. Oke, terakhir nih, kalau tuntutan tidak direspon, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Akan terus melakukan pergerakan-pergerakan besar yang mendesak pemerintah untuk mengabulkan tuntutan dari kami. Demo mahasiswa menjadi penanda adanya kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat. Pertanyaannya bukan seberapa lama mahasiswa akan terus bergerak, tapi apakah pemerintah mampu menjawab keresahan yang disuarakan.